Maha pengendali. Mudah mengendalikan akan menjadi keahlianmu sayang. Bayangkan Maha pengendali ngomong sama anak kecil ini. Mudah mengendalikan akan menjadi keahlianmu sayang. Kamu sebagai raga kedua, ingat, kamu sebagai raga kedua berarti sebelumnya ada raga ke-1. Kamu sebagai raga kedua akan membantu raga 1 untuk mengendalikan semua. Apapun akan mudah kamu kendalikan. Tapi yang baik-baik saja ya. Tapi yang baik-baik saja yang kamu kendalikan. Maksudku, gunakan kemampuan mengendalikan ini untuk yang baik-baik saja. Raga 1 sebagai pemimpin kami. Jadi raga itu sudah turun menjadi pemimpin kami. Wow. Ternyata ada pemimpin kami siapa? Para sudah turun punya raga di sana. Raga 1 sebagai pemimpin kami. Pemberi ide kami. Pemersatu kami. Pemecah masalah kami. Tuhan punya masalah ternyata ini. Tapi belum sepenuhnya kekuatan pengendali dipegang. Jadi walaupun pemimpin tapi belum bisa mengendalikan para maha. Tapi belum sepenuhnya kekuatan pengendali dipegang. Dipegang oleh siapa? Raga 1. Kekuatan sepenuhnya akan diberikan ke kamu sebagai raga kedua. Raga yang akan bersama-sama dengan raga 1 bekerja sama di akhir zaman. Ada nggak keterangan di kitab? Ya, waduh, kitab itu yang membuat siapa? Para Tuhan, mesti para manusia. Ya, itu dijadikan kebenaran mutlak. Heran saya, atau Herman saya. Saudaraku, kalian yang membaca kitab di bawah sana, konfirmasikan kepada Tuhan sehingga kepercayaanmu bisa dimasuki oleh orang-orang yang berbuat jahat. Tapi terserah, kamu mau memahami apa, mau percaya pengalaman rohani teman saya atau tidak, tapi itu urusanmu. Urusanmu. Kamu nggak percaya, Tuhan pun tidak rugi. Kamu percaya, Tuhan pun tidak beruntung. Ya. Tapi saya sarankan, kamu jangan percaya. Tapi analisa lagi sampai kamu bisa percaya. Saran saya begitu, kamu jangan percaya, tapi analisa lagi pengalaman ini sampai menuju dirimu percaya. Saran model apa ini? Saran yang membangkitkan. Saran yang memberikan motivasi. Efeknya lagi aktif. Saran yang jelas. Raga 1, raga 2 diturunkan di akhir zaman. Bukan kami pilih kasih terhadap raga 1 dengan raga 2. Ada kekurangan dan ada yang terlupakan saat mengkonsep raga 1. Ada kekurangan dan ada yang terlupakan saat mengkonsep raga 1. Maka aku tambahkan ke raga 2. Kekurangannya ditambahkan ke raga 2. Terakui.
Kayaknya sih. Bisa jadi waktu itu pertama kali membuat konsep untuk akhir zaman, tak membayangkan ke depan. Dan tak tahu arah konsep akhir nanti, jadinya sepertinya banyak kekurangan. Oh, ternyata ketika turun banyak kekurangan. Karena terlanjur turun, untuk yang kedua aku pun tak mau main-main lagi. Maksudnya aku harus lebih teliti lagi. Konsep raga kedua ini harapanku lebih sempurna lagi. Sesuai arah akhir zaman yang menguntungkan untuk semua. Mungkin kalau raga satu dikasih kekuatan pengendali, ya mungkin nggak perlu ada raga dua. Karena kekuatan pengendali tidak ada pada raga satu. Karena raga satu sendiri juga diciptakan sebagai manusia biasa yang tidak tahu apa-apa. Boleh jadi anak ini akan tahu apa-apa yang akan mendampingi raga satu. Kesalahan kan kemungkinan memang raga itu diciptakan tidak tahu apa-apa sehingga nggak bisa mengendalikan semuanya. Nah, baru nanti diturunkan raga kedua yang bisa mengendalikan semuanya. Bahkan mengendalikan petugas-petugas yang sudah turun sebelumnya. Berarti sudah ada banyak petugas yang turun, baru anak ini diturunkan dalam rangka untuk menyempurnakan petugas-petugas Tuhan yang lain. Begitu. Ini cerita lucu lagi. Mungkin yang dikatakan ini yang dikenal oleh banyak orang. Kalau ini ada di Asmaul Husna. Ya, di Asmaul Husna. Orang-orang yang tahunya Allahu Somad. Ya, Allahu Somadnya itu bagian salah satu Maha juga. Begitu saudaraku. Ya, Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Ini. Ini pengalaman yang Maha Satu atau Esa. Ya, pengalaman Maha Satu atau Esa. Ternyata ini juga karakter Tuhan. Maha Satu atau Esa. Makanya perlu ada Maha Satu dalam rangka apa? Maha Satu ini. Nah, nanti pengalaman si Maha Satu ketika ketemu anak. Anak ini memperkenalkan dirinya kayak apa? Maha Satu atau Esa itu. Dia mempunyai karakter itu. Kalau Maha Satu atau Esa, dia jarang menyebut 2 atau 3 atau 4 atau 99. Ya, selalu menyebutnya itu mesti 1, 1 dan 1. Nggak mau menyebut yang lain. Ya, dia nggak kenal 2 kayaknya ini. Karena dia Maha Satu atau Esa. Loh, Maha Satu. Kalau kul huwallahu ahad, ya katakanlah ya dia adalah satu, Maha Satu. Aduh, ini kalau ketemu orang yang tahu kul huwallahu ahad bingung ini. Ya, oke. Biar nggak bingung-bingung juga, mari kita baca pengalamannya si Maha Satu ketemu si anak ini. Esa itu satu. Betul apa tidak ya? Aku tak tahu. Ya, tapi julukanku itu tapi julukanku itu aku terima saja toh. Sebenarnya tidak hanya satu, banyak temanku. Dia julukannya memang satu. Ya, aku terima saja. Toh sebenarnya tidak hanya satu, banyak temanku. Begini. Makanya mungkin ada banyak di sana orang-orang tidak tahu kalau Maha Satu itu adalah salah satu karakter. Ada anak satu didatangkan padaku.
Sebenarnya dia dua, tapi kali ini dia hanya satu yang datang padaku. Sebenarnya dia dua, tapi kali ini dia hanya satu yang datang padaku. Satu lagi sudah diturunkan, tapi yang satu ini akan diturunkan. Nah, ngomongnya satu. Ya, satu lagi sudah diturunkan, tapi yang satu ini akan diturunkan. Pokoknya ngomongnya satu dia. Disuruh apa sih satu ini? Enaknya bagaimana? Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku sendiri tak mempunyai kemampuan, tapi diminta memberikan kemampuan pada si satu ini. Dia tidak punya kemampuan, tapi diminta untuk memberikan kemampuan pada si satu ini. Siapa? Anak kecil itu. Sebenarnya satu ini sudah banyak kemampuannya. Kenapa dia berkata mau berguru padaku? Harusnya aku yang berguru padanya. Ya, dia ganti kemampuan, tapi dia kemampuannya sudah banyak. Kenapa dia disuruh berguru padaku? Harusnya saya yang berguru pada anak itu. Aku pikir dia membodohi aku. Atau aku yang bodoh. Atau dia yang bodoh. Aku juga bingung. Baru kali ini ada yang datang padaku. Satu, si satu. Kok gak bilang satu dan dua ya? Kayaknya tadi ngomong ada dua ya. Ada sedikit ngomong dua. Sebenarnya dia dua. Nah, sebenarnya dia dua ya. Kamu bermain-main saja di sini. Aku tak punya banyak permainan untukmu. Aku tak punya banyak ilmu untukmu. Aku tak punya banyak dan tak tahu mau memberikan apa untukmu. Aku hanya menerimamu di sini. Aku hanya menerimamu di sini saja bersamaku sampai kamu dijemput oleh pengirimmu. Siapa pengirimnya? Si satu. Ya si satu Maha Pemberi Petunjuk tadi ya. Pengirimmu itu juga si satu. Enggak gelem ngomong MPP ya. No. Pengirimmu itu juga si satu. Kenapa dia mengirimmu kepadaku? Semua bisa menjadi satu. Membuat satu bisa jadi keahlianmu. Nah, nanti persatuan para petugas Tuhan. Satu apa? Aku juga tak tahu. Bingung aku. Sudahlah. Ini pengalaman si satu. Aduh, seandainya orang-orang tahu bahwa si satu itu juga adalah bagian dari keahlian Tuhan untuk mempersatukan Tuhan, ya si satu ini juga. Dia sendiri ngomong dia punya teman-teman juga kan? Siapa teman-temannya? Para maha juga. Nah, ini yang ngomong kan bukan si satu. Banyak teman saya itu satu. Satu maha pemberi petunjuk, satu maha kuasa, satu maha sabar, satu. Nah itu satu menurut dia. Baru tahu begini ya. Oke, saya lanjutkan. Kayaknya asik ya membaca gulungan-gulungan atau surat-surat dari Tuhan ketika bertemu dengan anak yang akan diturunkan di akhir zaman. Berikutnya, pengalaman Tuhan Maha Perkasa. Kayaknya di Asmaul Husna ada ya, Maha Perkasa ini ya. Ya oke, kayaknya ada. Nggak perlu saya ngomong apa-apa karena sudah dijelaskan di Asmaul Husna. Maha Perkasa, bagaimana Maha Perkasa pengalamannya ketemu dengan anak ini? Apa yang akan disampaikan oleh Maha Perkasa kepada anak ini? Mari kita baca bersama. Saya baca aja, kamu mendengarkan. Ya, kalau saya baca bersama nanti
pendengarannya menjadi kacau. Berarti saya aja yang membaca, kamu mendengarkan aja. Jangan membaca bersama, kacau nanti. Maha perkasa. Perkasa bukan berarti ada unsur kesombongan. Baru tahu ya. Perkasa bukan berarti ada unsur kesombongan. Perkasa berjalan dan membela kebenaran yang ada di setiap Tuhan itu adalah perkasa yang sesungguhnya. Tuhan sudah banyak tersadar. Tuhan sudah banyak berbenah dan membenahi diri. Tuhan sudah menginginkan kebersamaan, menginginkan persatuan. Dari dulu Tuhan nggak bersatu berarti ini, nggak pernah bersama. Ini mau. Tuhan sudah menginginkan kebersamaan, menginginkan persatuan. Emang dulu nggak pernah bersatu? Emang dulu nggak pernah bersama? Wah, gimana Tuhan ini? Menginginkan persahabatan, melenger. Jadi Tuhan menghadapi ciptaan. Jadi Tuhan itu beban juga. Ya. Kamu tahu kalau Tuhan jadi beban, jadilah ciptaan yang mau mendengarkan keluh kesah Tuhan. Maka kamu akan tahu bagaimana Tuhan merasa terbebani dengan sebutan Tuhan. Persahabatan antar Tuhan sama saja menyatukan setiap ciptaan yang sudah dikonsep setiap masing-masing Tuhan. Jadi Tuhan sudah bersatu, maka ini juga mempersatukan konsep-konsep dari para maha menjadi bersatu juga. Ini ngomong sama anak ini. Mungkin direkam sama anak ini. Oke. Aku bukanlah sombong atau sok perkasa dalam mengkonsep setiap ciptaan. Ketika anak ini mendengarkan, ya sudah, dengarkan aja, nggak mau. Karena dia merasa berguru ya. Aku bukanlah sombong atau sok perkasa dalam mengkonsep setiap ciptaan. Awal mengkonsep, aku pun banyak kesalahan. Ini saya mau jelaskan gimana. Tuhan ada salahnya juga. Tapi ini pengakuan Tuhan loh. Ini surat dari Tuhan ke anak itu. Jangankan Tuhan. Yang lebih dari Tuhan juga ada kesalahan juga. Ya. Apalagi malaikat. Tuhan ada banyak kesalahan. Ya. Jibril belum dites tingkat hafalan. Belum ada yang dengar ya. Kalau dia tidak lebih dari sempurna, harusnya manusia yang lebih sempurna tingkat hafalannya daripada Jibril. Harusnya ya. Manusia aja yang nggak ada sempurna hafalannya. Tapi ada yang hafal Al-Quran sampai kayak tawon yang kita dengar. Ada yang indah kita dengar. Ada yang agak semrawut yang kita dengar. Karena perasaan semrawut selak untuk berkat. Agar bacanya cepat. Karena membaca Al-Quran kepingin dapat berkat. Hafal Al-Quran kepingin dapat berkat ambek amplop. Hanya membaca aja. Gitu aja minta nanti minumnya pakai jahe atau apa gitu. Biar suaranya enak. Ya begitu ya. Itu hafal Al-Quran kepingin keliling-keliling untuk dapat berkat. Ada nggak ya di dunia seperti itu? Ya, jangan remehkan dia. Dia kan agar Al-Quran itu tidak hilang di permukaan bumi, makanya dia harus menghafalkan. Walaupun
yang dihafalkan itu tidak urut. Harusnya kan Iqra, kok Al-Fatihah. Ya, tapi nggak apa-apa. Harus ada orang yang suka menghafal Al-Quran. Kalau nggak ada, nanti kata-kata Tuhan banyak yang hilang. Harus ada yang hafal. Hah? Ya bagi orang Indonesia nggak mesti hafal. Nggak mesti ngerti isinya. Bagi orang Arab mungkin mengerti. Ya. Boleh juga nggak mengerti maksudnya. Orang Indonesia harus tahu bahasa Arab juga kalau kepingin ngerti isinya yang diomong. Nah, makanya hafal Al-Quran kalau bisa ngerti isinya. Makanya harus itu benar-benar dihayati biar menjadi obatnya hati. Kalau kamu membaca Al-Quran dengan kecepatan tinggi, ya apalagi Arab untuk berkat ambil amplop, waduh rusak ini energinya. Ya, al-ajalatu min amalis syaiton. Tergesa-gesa itu setengah dari perbuatan setan. Enggak ada keterangan tergesa-gesa membaca Al-Quran itu bukan perbuatan setan. Enggak ada keterangannya itu. Yang boleh tergesa-gesa itu adalah ketika anak yang sudah siap menikah dan nikahkan. Kalau punya hutang, ndang sauri. Ya. Nek mau mati ndang dikuburno. Nek wong punya kesalahan ndang njaluk sepuro. Begitu. Ndang maca-maca Al-Qur'an lah. Kan guru enek. Ndang maca-maca cepet-cepet maca Al-Qur'an. Ndang marekno, ndang khatamno. Ndang tumpengan. Ndang didongani metu tumpenge. Tapi gak apa-apa, kalian termasuk orang baik yang mau menghafalkan Al-Qur'an, tapi perbaiki lagi rasa membaca Al-Qur'an dan ingat-ingat atau angan-angan makna biar itu menjadi obat hati buat kalian. Begitu saudaraku, jangan kalian putus asa untuk tidak menghafalkan Al-Qur'an. Hafalkan aja. Saya berterima kasih kepada kalian karena kalian mau mempertahankan bahasa-bahasa Tuhan. Saya hanya kepingin tahu banyak hal bahasa Tuhan yang perlu saya analisa kekurangan dari bahasa itu. Kekurangan apa? Karena saya nggak paham, makanya saya anggap kekurangan. Makanya perlu saya analisa. Saya yang nggak paham dengan bahasanya Tuhan, atau Tuhan yang nggak paham dengan pemahaman saya. Nggak begitu. Teruskan, lestarikan, menghafal Al-Quran, tapi mulai dicari tahu tentang arti. Biar itu bisa menjadi pegangan hidupmu. Kamu menjalani hidup sesuai dengan isi Al-Quran. Kalau di Al-Quran ada innallaha ma'asobirin, yo ojo muring-muring. Hafal Al-Quran kok baru muring-muring, gak. Itu ketara bahwa kamu membacamu tidak tulus ikhlas. Nah, di Al-Quran kalau ada unduru madza fis samawati begitu ya. Perhatikanlah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Lah ndang awakmu mlaku nang langit. Wis diwaca kok gak mlaku-mlaku nang langit. Iku berarti gak dadi pedoman, berarti itu masih dadi bacaan. Kenapa? Kok larinya ke sini tadi? Ceritanya gimana? Oh, numpang keluh kesah. Ini numpang keluh kesah. Keluh kesah. Aja. Kembali ke laptop. Ya, kata Tukul, kembali ke laptop. Gadek, gak seperti itu. Oh, gadek ngunu-ngunuan. Oh gitu ya. Masuk. Nah, kalau ini, ambah. Hah? Tapi ya? Oh gitu. Ya kan minum.
Halus, halo. Tukul. Nah, Anda orang baik. Anda orang baik. Anda menjadi penjinak corona karena Anda suka melawak dan melucu. Senang adalah penolakan corona. Bahagia. Senang penjinak. Ya penjinak ya. Kamu awal mengkonsep aku pun banyak kesalahan. Setelah mengenal jamaah, memahami jamaah yang akan diturunkan di bumi, aku mulai mengkonsep dengan perubahan tujuan. Baru mengenal, baru merubah konsep tujuannya kemana. Awal bagaimana konsepku dapat diterima baik di alam dan akan menjadi konsep yang terbaik dari Tuhan yang lain. Kepingin dia mengkonsep ini konsep yang terbaik. Sering berlomba-lomba Tuhan itu, sering bersaing juga Tuhan itu. Makanya manusia sering bersaing, wajar wong Tuhan aja juga bersaing. Saat ini dalam benakku bagaimana konsep yang aku buat tidak menyia-nyiakan jamaah yang akan turun ke bumi. Jamaah yang akan turun ke bumi. Berarti di akhir zaman ini ada jamaah Tuhan yang turun ke bumi. Konsepku aku buat agar mudah terhubung dan memanfaatkan betul jamaah ini. Memanfaatkan yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam jamaah itu. Anak ini boleh jadi harapannya begitu. Memanfaatkan yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam jamaah itu. Apa yang aku pikirkan ini jelas tidak aku saja yang menginginkan ini. Tapi banyak juga Tuhan yang menginginkan hal ini. Saat ini masih beberapa Tuhan yang memikirkan akhir zaman. Halo. Saat ini masih beberapa Tuhan yang memikirkan akhir zaman. Beberapa Tuhan. Gak kabeh Tuhan kok ya. Padahal wis gawe konsepnya ya. Iya. Sampai saat ini juga banyak Tuhan yang nggak tahu. Halo. Oh, itu. Oh, dia nggak mikir saat ini ya. Pada waktu itu boleh jadi. Saat ini ya nggak tahu juga tentang jamaah. Oh, nggak tahu ngumpul nih MPP. Ya itu. Saat ini masih beberapa Tuhan yang memikirkan akhir zaman. Ada humas perwakilan dari Tuhan yang gencar mempromosikan jamaah ini di para Tuhan. Mempromosikan. Menarik enggak bagi Tuhan yang lain? Jamaah. Apa? Ada yang mempromosikan begitu. Jamaah. Emang jamaah itu hebat daripada saya. Nah, begitu juga Tuhan. Makanya sampai saat ini juga banyak Tuhan yang tidak terlalu peduli juga. Tapi mudah-mudahan akhir zaman ini dia mulai peduli ya. Dan tahu, tidak hanya peduli. Harus tahu dulu baru peduli. Peduli tapi gak tahu arah, gak tahu maksud. Begitu. Harapan ke depan Tuhan semua bersatu. Harapan ke depan Tuhan semua bersatu. Menyamakan tujuan, menyamakan pemikiran, menyempurnakan setiap konsep yang sudah terbuat atau akan dibuat. Konsepmu pun menjadi penyempurna setiap harapan atau keinginan Tuhan. Maunya ke siapa? Anak itu. Anak itu. Pelajari saja tugas-tugasmu dalam jamaah yang akan diturunkan nanti. Kamu ada di dalamnya. Kamu juga berperan banyak di dalamnya. Kamu akan menyatukan Tuhan. Menyatukan para pekerja. Menyatukan para petugas yang sudah ada di dalamnya. Jadi dia turun, sudah banyak petugas yang ada di Dalam jamaah.
Jangan buat beban setiap konsep yang akan diberikan ke kamu. Santai saja, tapi jangan terlalu santai sampai kamu terlena hal ini selain misi dalam jamaah itu. Jangan lagi, jangan buat beban setiap konsep yang akan diberikan ke kamu. Santai saja, tapi jangan terlalu santai sampai kamu terlena hal lain selain misi dalam jamaah itu. Sebenarnya konsep-konsep dalam jamaah itu sangat mudah. Tugasmu juga memudahkan konsep-konsep di dalamnya agar segera terjalankan. Piye iki diterusno tangga iki? Terus Mas. Baru 1 jam. Oh, baru 1 jam. Tinggal 2 maha. Oh, tinggal 2 mah aja. Ya ini iya. Ya. Season kedua Masih selesai. ada season selanjutnya. Oh, ini tinggal 2 maha. Iya. Oke, kita selesaikan saja. Berikutnya pengalaman maha siapa ini? Aduh, nggak ada di Asmaul Husna. Kacau, kacau. Aha. Ya sudah, saya baca aja, walaupun nggak ada di Asmaul Husna, tapi kalian mesti ada di dalam diri kalian. Tadi sudah saya katakan, setiap sifat kalian itu ada kemahaan Tuhan. Sifatnya juga ada di Tuhan. Ya, makanya kalau kalian pernah menjadi seorang pengecut, ya bukan Tuhan pengecut ya, tapi pengecut dalam arti kalau kamu menjadi manusia yang kacau, di situ juga ada maha kacau. Ini maha kacau. Aduh, maha kacau. Ini sifat Tuhan yang keberapa saya juga nggak tahu ini. Maha kacau. Ini kalau terdengar orang-orang gimana nih? Ini cuma pengalaman loh ya. Ini gulungan kertas yang dibacakan oleh temanku. Salah satunya ini maha kacau. Dari pengalaman maha kacau ketika ketemu anak kecil itu. Bukan si Budi anak kecil itu. Ya. Kan lagu Iwan Fals kan si Budi kecil kuyup menggigil. Itu si Budi kecil ya. Tapi ini bukan si Budi. Bagaimana pengalaman si anak ini ketika ketemu maha kacau? Apa tulisannya maha kacau? Ini pengalaman dia ketika ketemu si anak ini. Maafkan saya ya. Kamu punya tugas banyak. Saya sudah merepotkanmu. Kamu tetap bahagia menerima tugas-tugas tidak hanya dari saya. Jadi anak ini mendapatkan tugas ya dari para maha karena dia berguru kepada semua maha. Dari awal sudah kacau. Saya mengacaukan semua. Awal tak berpikir ke belakang, hanya memandang saat itu. Ini yang saya di konten saya yang di depan tadi. Awal tak berpikir ke belakang, hanya memandang saat itu. Jadi kata-katanya memandang saat itu. Tak ada koordinasi, tak ada kolaborasi, tak ada komunikasi dengan para maha yang lain ketika membuat konsep. Hal inilah sebenarnya yang membuat kekacauan. Konsep kacau
alam kacau, ciptaan kacau. Sebenarnya awal sudah ada tema yang sudah disampaikan ke setiap maha termasuk saya. Tapi tema itu saya abaikan dalam membuat konsep. Ingin dikenal, ingin difahami, ingin disayangi setiap ciptaannya sendiri-sendiri itu yang ada pada saya. Jadi membuat konsep, kepingin dikenal oleh ciptaannya sendiri-sendiri. Ingin dikenal, ingin difahami, ingin disayangi setiap ciptaannya sendiri-sendiri itu yang ada pada saya. Apakah sama dengan maha lain? Maha lain apakah membuat konsep yang sama seperti itu? Kayaknya seperti itu. Sayang dengan anaknya masing-masing. Ya, Maha Suci sayang dengan anaknya sendiri. Maha Mulia sayang juga mengabaikan dengan anaknya sendiri. Sayang juga Maha. Semua terpengaruh dengan bapaknya masing-masing. Saya hanya bisa menyampaikan, bisa jadi. Saya hanya bisa menyampaikan, bisa jadi. Apa? Para maha juga sama seperti itu ya. Kenyataan persaingan antara maha di sini di awal sangat terasakan. Gara-gara Maha Pencipta sendiri membuat sayembara itu ya. Siapa yang paling baik maka akan menjadi pemimpin para maha di akhir zaman. Berebut kekuasaan jelas sangat ada di antara kami. Jelas. Aduh, berebut tempat duduk itu juga ada di kami. Kayak 17 Agustusan ya. Kan 17 Agustusan itu loh. Kursi duduk. Kayak murid baru. Iya, berebut tempat duduk itu juga ada di kami. Kacau. Dunia yang saya buat atau kami buat juga menjadi kacau. Jadi ketika menciptakan kamu, bagaimana ciptaan saya? Hebat bukan? Ya. Menciptakan Muhammad, bagaimana? Baik juga. Nah, hebat kan? Nah, begitu. Menciptakan siapa lagi? Khidir, itu ciptaan saya, konsep saya. Begitu juga Tuhan-Tuhan yang lain juga berebut terkenal. Ya, kacau. Dunia yang saya buat atau kami buat juga menjadi kacau, tidak dibikin menjadi sebuah keseimbangan kalau membuat ciptaan. Tak terarah, tak tahu harus bagaimana membenahinya, meluruskannya. Tak terarah, tak tahu harus bagaimana membenahinya, meluruskannya. Raga saya yang sudah turun perlahan membenahi. Jadi raga satu. Raga saya yang sudah turun perlahan membenahi. Maaf ya, seakan hanya saya saja yang menguasai raga itu. Biar adil dan tidak kacau lagi, saya memanggil dia raga kami saja ya. Raga kami sudah terkonsep sangat baik. Tugasnya sama denganmu. Ketika si maha kacau. Raga kami sudah memulai memulihkan kondisi kami dan segala ciptaan kami. Raga kami mengarahkan dan mengembalikan ciptaan kami ke kami. Rasa syukur semakin bertambah. Perasaan bersalah pada saya semakin berkurang.
Perlahan saya mengikuti raga ini. Mengikuti pola pikir raga, arahan raga, keinginan raga. Sampai saat ini pembenahan raga juga ada di pembenahan saya. Saya pun tak kuasa mendengarkan perasaan-perasaannya. Dia tidak ego dengan keinginan dirinya. Dia selalu mengutamakan kami. Maka dari itu kamu, saya tambahkan agar tak jauh dari raga kami. Sepertinya kamu, sejatinya kamu adalah dia. Dan dia adalah kamu. Berarti ngomong ke anak kecil seperti itu. Nah, itu maha perkasa. Maha apa? Maha kacau. Lupa, maha kacau. Tapi pemikirannya tidak kacau sebenarnya ya. Ya, waktu membuat awal-awal karena kepingin persaingan, membuat ciptaan kepingin persaingan seperti itu. Dan sekarang ini baru terjawab juga di pengalaman teman kita, temannya Nanda itu ya. Itu kepingin anaknya itu hebat, menguasai semuanya di jamaah ini. Akhirnya sekarang Maha Adil masuk dalam karantina. Kena COVID. COVID itu kurang memikirkan Doni, kurang pikir tentang Doni deh. Kurang pikir Doni. kurang pikir. Mah kacau. Wis apapun di kacau juga. Saya lanjutkan. Itu pengalaman maha pengacau. Nah ini berikut maha kacau ya. Nah ini berikutnya maha penguasa. Ada nggak di Asmaul Husna? Merajai ya boleh jadi ya. Apa le? Apa? Sampai telu itu apa? Ternyata ini ada juga di Asmaul Husna. Untung gak perlu saya menjelaskan kepada kalian ya. Karena sudah di Asmaul Husna itu ada. Kuasa. Apa gayanya maha penguasa itu seperti ini? Nek kalau ini pegel rek, ojo dianggap gayane lunggone maha penguasa. Nek iki pegel, kepengin macane ngene. Oke, kita kepingin tahu tulisan atau pengalaman maha penguasa ketika menghadapi si anak kecil ini. Kekuasaan bukan keinginanku. Aku ingin biasa-biasa saja. Ingin normal saja. Penguasa bukan berarti harus menguasai semua. Bukan diriku yang sebenarnya. Apa yang ada pada dirimu, ada juga di diriku. Itulah kamu. Apa yang ada pada dirimu, ada juga di diriku. Itulah kamu. Kamu, anak kecil itu. Kamu satu, tapi tak mau menjadi nomor satu. Kamu akan menomorsatukan kami semua. Kamu akan menjadikan kami semua penguasa. Aku tak mau itu, tapi itu ada pada dirimu. Semua setuju, hal itu tetap ada pada dirimu.
Hal apa itu yang ada pada diri anak itu? Ingin menomorsatukan Kami semua. Tuhan Paramaha. Kamu terkonsep untuk menguasai sesuatu. Kamu akan menguasai banyak hal. Maka kamu, aku konsep, akan menguasai semua maha, semua Tuhan, menguasai semua keadaan. Semua harus ada hal itu untuk memudahkan menjalankan semua tugasmu. Memang harus berkuasa dan menguasai keadaan. Keadaan harus terkendali untuk mengendalikan semua dan menguasai semua. Tentu keahlian ini tidak mudah didapatkan dan tidak sembarang dipergunakan. Semua tetap harus digunakan sesuai misi. Tujuan kamu berada di sini untuk itu, bukan untuk yang lain. Cobalah mengerti hal itu dan pahami itu. Aku penguasa, tapi aku tak bisa menguasai keadaan, walau aku punya kemampuan itu. Aku tetap butuh kamu untuk memanfaatkan apa yang aku punya ini di akhir zaman nanti. Wow, seandainya ini banyak orang yang tahu. Ada satu keterangan dari teman, gulungan kertas yang berada di dalam perut anak itu sudah terbaca semua. MR yang berada di dalam tubuh anak itu berkata, masih ada lagi, coba cari lagi di bagian tubuh anak itu yang lain. Saya menjawab, ya akan saya cari lagi. Oke, disitulah pengalaman teman saya. Sebenarnya nanti ada buku lagi tentang anak ini yang masih sudah tertulis, tinggal nanti akan saya bacakan lagi semuanya. Saudara-saudaraku, ini sebuah pengalaman rohani, sebuah wawasan untuk kita semua bahwa di akhir zaman ini ternyata Tuhan mempunyai skenario di akhir zaman ini. Tuhan sudah terlanjur mengatakan di Al-Quran, bahkan di kitab-kitab, bahwa akhir zaman itu dengan sebuah kehancuran. Tapi Tuhan mencoba memperbaiki semuanya, bahwa akhir zaman tidak harus dengan kehancuran. Semua akan ditata ulang, semua akan diperbaiki. Kesalahan-kesalahan masa lalu akan diperbaiki sekarang ini. Dan sudah menjadi satu sistem di jagat alam semesta ini. Dan Tuhan akan memperbaiki dengan menurunkan sosok-sosok yang akan membenahi semuanya. Coba saudara-saudaraku merenungkan ini. Mari kita membayangkan bagaimana jamaah yang di akhir zaman, jamaah Tuhan di akhir zaman nanti menjadi jamaah yang bisa memperbaiki semuanya, bisa menata ulang semuanya. Anda mau percaya atau tidak? Silakan Anda menemui Tuhan kalian, minta keterangan tentang hal ini. Apakah Tuhan memberikan keterangan tentang hal ini? Mungkin kalian termasuk orang yang akan dipertahankan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini. Mungkin kalian termasuk orang yang akan dikirim di jamaah itu, jamaah di akhir zaman
dan bersama dengan raga 1 dan raga 2 untuk membenahi alam, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah terlanjur menjadi sistem di dunia. Mungkin ini menjadi perenungan saudara-saudara semuanya. Jangan dibantah sebelum kalian menjalani pengalaman rohani. Bantalah kalau kalian memang dungu. Bantalah kalau kalian memang bodoh. Bantalah kalau kalian hanya mempertahankan apa-apa yang sudah didapatkan dari diri kalian, dari buku-buku. Pertahankan itu semuanya. Kalau kalian memang termasuk orang-orang yang dangkal pemikirannya, tidak luas hatinya. Bantalah kalau kalian tidak menggunakan hati nurani kalian. Maka kalian akan menjadi manusia yang terseleksi di bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.